Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, Bapak dan Ibu investor. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan aplikasi yang akan kami buat. Aplikasi yang akan kami buat ini mengenai monitoring perkembangan balita. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan siapa saja yang bekerja dalam mempersiapkan aplikasi ini. Yang pertama, saya sendiri, Alfonsus Diyuwan Ananda, dengan NPM 2207-11671. Dan di sini ada kedua teman saya, yaitu Eulogius Kurdio Hesai dengan NPM 2207-11689 dan juga Athanasius Surya Gunadarma dengan NPM 2207-11667. Apa sih latar belakang kami membuat aplikasi ini? Yaitu di zaman ini, memantau atau memonitoring pertumbuhan dan perkembangan balita adalah hal yang wajib dilakukan oleh para orang tua. Seiring dengan perkembangan teknologi, kegiatan monitoring ini dapat dilakukan melalui akses internet. Untuk menunjang perkembangan teknologi tersebut, kami membuat aplikasi yang dapat digunakan untuk memantau atau memonitoring pertumbuhan dan perkembangan balita, untuk membantu perkembangan motorik balita, dan juga untuk memberi keperluan-keperluan yang dibutuhkan oleh balita. Jadi, kami di sini mengambil referensi aplikasi. Yang pertama itu adalah Primaku. Di dalam Primaku ini berfungsi sebagai grafik pertumbuhan, imunisasi, stimulasi perkembangan, dan juga telekomunikasi. Ada juga menu empasi. Keunggulan dari aplikasi ini adalah dapat memberikan pengetahuan tentang pertumbuhan anak. Kekurangannya, ketika update, data-data yang ada malah menghilang. Lalu potensi yang dapat dikembangkan dari aplikasi ini adalah menambahkan menu untuk shopping kebutuhan anak. Aplikasi yang kedua adalah tentang anak, parenting and shop. Fungsinya, yang pertama itu ada konsultasi, lalu belanja, lalu monitoring perkembangan anak, video tutorial stimulasi anak, resep makan, dan webinar. Keunggulan dari aplikasi ini adalah dapat merekomendasikan empati dan membeli kebutuhan anak. Kekurangannya, produk yang dijual itu kurang bisa dipercaya oleh konsumen. Lalu potensi yang masih bisa dikembangkan, yaitu menambahkan video penjelasan dalam stimulasi anak. Selanjutnya, aplikasi ketiga ada iPosyandu. iPosyandu ini berfungsi sebagai edukasi anak, posyandu, atau juga ibu hamil, tetapi menunya masih kosong. Keunggulannya, jika umur anak sudah lebih dari 5 tahun, maka data dari anak tersebut akan otomatis menghilang. Kekurangannya, jika ingin melakukan laporan harus membutuhkan jaringan internet yang benar-benar baik. Potensi yang masih bisa dikembangkan, yaitu memberikan menu empati, memberikan video penjelasan stimulasi anak. Jadi, nama aplikasi yang akan kami buat itu adalah Peduli Balita. Apa sih perbedaan aplikasi kami dan juga aplikasi kompetitor yang sudah ada? Yang pertama, dalam kompetitor, menu itu tidak lengkap. Data mudah menghilang, dan produk yang dijual kurang bisa dipercaya. Tetapi dalam aplikasi kami, fiturnya jelas lebih lengkap, dan kami melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, sehingga bisa dipercaya oleh konsumen, dan juga terhubung dengan beberapa rumah sakit di Indonesia. Fungsi aplikasi kami, yang pertama sebagai monitoring perkembangan balita. Yang kedua, memberikan rekomendasi kebutuhan balita. Yang ketiga, memberikan video pengajaran stimulasi anak. Yang keempat, dapat melakukan komunikasi dengan dokter maupun pengguna yang lain untuk sharing tentang balita. Yang kelima, memberikan game edukasi menarik bagi balita untuk melatih motorik di mana balita bisa belajar dan bermain. Lalu yang terakhir, ada fitur untuk musik. Data-data yang kami dapatkan untuk aplikasi kami yaitu ada 3 sumber. Yang pertama, kami bekerja sama dengan beberapa rumah sakit di Indonesia dan juga dokter untuk mengakses informasi atau data dalam perkembangan balita, yaitu melalui hasil pengecekan misalkan penyakit, berat badan, tinggi badan, dan lain-lain. Selanjutnya, kami bekerja sama dengan beberapa produsen produk-produk penunjang kebutuhan balita, yang pastinya bisa dipercaya oleh pengguna. Dan yang terakhir, data didapatkan dari inputan pengguna itu sendiri. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam mockup dari aplikasi yang akan kami buat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan mockupnya seperti apa. Nah, pasti sudah penasaran kan bagaimana dengan penampilan mockup dari kami ini. Langsung saja kita lihat. Nah, ini penampilan awalnya. Nah, lalu untuk menu login, di sini ada menu dokter anak dan orang tua.
Tapi di sini saya terlebih dahulu menjelaskan menu orang tua. Nanti setelahnya baru saya menjelaskan. Nah, untuk menu orang tua sendiri ada 2 subbagian. Yang pertama yaitu daftar akun baru. Daftar akun baru ini buat para ayah bunda yang belum memiliki akun. Sedangkan kalau untuk masuk para ayah bunda yang sudah memiliki akun Peduli Balita. Nah, saya lihati daftar akun barunya. Nah, kurang lebih begini untuk daftar akun barunya. Nah, karena saya sudah punya akun, kita langsung masuk saja. Nah, di sini ada nomor HP. Dan jika belum memiliki akun, silakan daftar. Dan juga kalau misalnya bingung bisa mengklik butuh bantuan itu, langsung akan kembali ke WhatsApp. Nah, langsung kembali kita ke aplikasinya. Nah, kedua masuk. Nah, ini nomor HP bisa langsung diisi berdasarkan nomor HP yang telah didaftarkan sebelumnya. Nah, selanjutnya bisa langsung diketik nomor HP-nya lalu langsung melanjutkan. Nah, untuk tahap ini perlu memerlukan verifikasi nomor HP. Verifikasi nomor HP ini dapat melalui WhatsApp atau SMS. Nah, bisa ditunggu. Nah, jika sudah notifikasinya ada, maka akan keluar kode angka. Nah, kode itu yang akan dimasukkan oleh setelah dimasukkan, maka langsung verifikasi. Nah, begini nih tampilan awal beranda untuk aplikasi mockup kami, Peduli Balita. Nah, di sini ada beberapa informasi-informasi bisa dilihat. Nah, serta di bagian bawahnya ada menu empasi, belanja, lagu, dan artikel. Untuk menu empasinya sendiri akan saya jelaskan selanjutnya. Saya jelaskan dulu untuk belanjanya. Nah, ini untuk belanjanya ada beberapa penawaran di atas ini. Lalu untuk di bawahnya ada beberapa produk penjualan yang bisa dibeli oleh ayah bunda jika si kecil membutuhkan produk-produknya. Nah, jika kita pilih nih, misalnya susu dan makanan. Nah, di sini ada banyak sekali tipe-tipenya. Ada sereal, cemilan bayi, pupuk pasi, susu UHT, pasi fortifikasi, lalu pure. Nah, ini untuk semuanya. Lalu, misalnya kita ingin membeli sereal nih. Nah, kita langsung tambahkan saja di sini. Bisa lewat sini. Nah, bisa juga diklik. Nah, kalau diklik itu ada beberapa informasi di dalamnya mengenai produk ini, mengenai harga, keunggulan, deskripsi, serta ada note yang kami sarankan. Nah, misalnya kita mau beli ini. Nah, ini kita pencet langsung keranjang kuningnya. Lalu kita pilih untuk membeli produknya ini. Nah, setelah dipilih, ini di sini ada voucher. Nah, mungkin bisa dilihat. Nah, vouchernya seperti ini ya. Jadi untuk pengguna baru kami menyediakan beberapa voucher gratis ongkir. Nah, seandainya kita tanpa voucher, kita klik lagi dan di sini juga ada alamat utama. Nah, ini alamat utama di menu profil karena kita sudah ngisi. Nah, jika kembali misalnya kita beli, nah langsung tekan tombol beli di sini. Nah, di sini belum bisa untuk pembayaran. Nah, caranya kita pilih pengiriman dulu. Nah, di sini ada pilihan reguler, express atau tracking. Coba saya pilih reguler. Nah, reguler di sini kami menyediakan 2 opsi untuk kurir. Nah, saya memilih JNE reguler. Nah, setelah saya memilih ini, saya langsung ke menu pembayaran. Nah, di sini beberapa tersedia opsi-opsi untuk melakukan pembayaran. Nah, misalnya kita pilih dana aja nih. Nah, setelah kita memilih untuk dana itu, kita menunggu kode OTP. Nah, kode OTP ini dari SMS yang dikirimkan ke nomor HP kita. Nah, misalnya kodenya udah ada. Ini 59821. Nah, langsung saja kita ketikkan. Nah, setelah itu kita langsung konfirmasi. Dan kalau berhasil tampilannya seperti ini. Nah, kita langsung next. Nah, daftar transaksinya ada, langsung muncul ke menu daftar transaksi. Nah, setelah itu saya kembali menjelaskan ada menu konsultasi. Nah, di sini bisa dilihat menu konsultasi, ada beberapa dokter yang kami kerjasama dengan mereka dan ada juga riwayatnya, bisa dilihat riwayat konsultasinya seperti apa. Nanti untuk fitur dan cara-caranya akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, selanjutnya untuk ke menu game sendiri. Nah, menu games ini ada beberapa games yang untuk melatih si kecil, mulai dari motorik atau kognitifnya. Ini misalnya kita pilih
game gelembung. Nah, di game gelembung ini ada deskripsinya serta manfaat dari game gelembung ini serta waktu yang dianjurkan, dan ada prosedur instruksi cara bermainnya, serta di bawah ini juga ada produk-produk yang kami tawarkan. Jadi dalam menu permainan ini dapat tersambung ke menu belanja, dan ini juga bisa ditambahkan ke favorit, nanti ada di bagian pengaturan untuk melihatnya. Nah, kembali. Nah, untuk menu perkembangan akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu ini menu konsultasi yang tadi, dan ini untuk berguna sekali buat ayah bunda yang ingin berkonsultasi mengenai si kecil ada problem apa di dalamnya. Bisa menghubungi, memilih salah satu dokter dari yang kami sediakan ini. Nanti ada biayanya juga, jadi 25.000 per 30 menit. Nah, ini untuk konsultasinya sendiri bisa dilihat ada beberapa menu. Nah, beberapa menu ini nanti juga akan dijelaskan. Serta ini untuk profilnya ini karena kita udah punya akun, jadi ini tampilannya ada nama serta juga email. Nah, ini ada menu logout, ada informasi dan profil. Di sini bisa juga diedit. Nah, lalu diperbarui bisa. Lalu ini alamatnya misalnya nih kita mau masukkan alamat secara ulang. Nah, kita isi terlebih dahulu, kita pilih kecamatan, kelurahan, nama jalan, instruksi ini opsional, nggak wajib diisi. Lalu kita pilih lokasi kita. Nah, di sini lalu kita pilih lokasi, dan nah ini langsung muncul ya. Setelah itu ada label alamatnya juga, kita isi juga. Lalu ini misalnya kita jadikan alamat lama. Nah, setelah itu kita gunakan alamat ini. Nah, ini untuk nambah lagi menu plusnya. Nah, jika sudah kita kembali saja. Lalu untuk konten disimpan, ini ada beberapa produknya yang dapat disimpan. Ada artikel, informasi, ini produk tambahan, ada juga permainan. Tapi karena kita belum menambahkan konten yang disimpan, jadi belum ada. Lalu ada juga untuk pemberitahuan. Nah, pemberitahuan di sini bisa dapat artikel baru, kalau mau dicetak, informasi terbaru, produk terbaru, aktivitas terbaru, balasan komentar. Nah, itu untuk notifikasi. Selanjutnya ada juga pusat bantuan. Nah, di sini jika terjadi kendala bisa memilih dari salah satu opsi di sini. Lalu kebijakan privasi dan ulasan. Nah, untuk ulasan sendiri ini langsung nyambung ya ke dalam Play Store. Nah, jadi bisa dilihat aplikasi kami ini dan serta rating-ratingnya. Jadi bisa menambah manfaat juga buat perkembangan aplikasi kami di sini. Nah, langsung saja kita kembali ya ke menu Play Store itu. Nah, setelah itu mungkin itu saja. Jadi untuk menu bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur perkembangan konsultasi dan komunikasi. Untuk fitur perkembangan sendiri, kita bisa klik di sini. Untuk memulai fitur perkembangan, kita pertama-tama harus menginput data anak kita terlebih dahulu. Kita bisa klik icon di sini. Lalu kita masuk input, lalu kita inputkan datanya, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, kita pilih laki-laki. Lalu apakah lahir prematur, kita pilih tidak. Lalu memasukkan berat badan dan tinggi badan anak. Setelah itu, setelah kita memasukkan input, kita bisa menggunakan fitur pertumbuhan, perkembangan, imunisasi maupun keluhan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai untuk menu pertumbuhan. Untuk menu pertumbuhan, sebelum kita menggunakan yang di atas ini, kita pertama-tama harus menambahkan data pertumbuhan. Kita klik di sini, lalu kita masukkan tanggal pertumbuhan balita, usia, berat badan, dan tinggi badan. Nah, di sini sudah dilampirkan hasil pertumbuhan yang sudah kita inputkan tadi. Ada berat, ada ditunjukkan berat dan tingginya. Dan ini menunjukkan data yang terakhir tadi kita inputkan 8 Januari, artinya 1 minggu pertumbuhan setelah anak tersebut lahir. Setelah kita memasukkan hasil pertumbuhan, kita bisa mengklik grafik untuk pertumbuhannya. Kita bisa klik fitur di sini. Nah, di sini kita akan ditunjukkan grafik pertumbuhan dari tinggi maupun berat dari inputan data pertumbuhan anak kita. Untuk grafik tinggi dan berat di sini juga ada dua pilihan, bisa dilihat per bulan, dari grafik per bulan atau grafik per minggu. Dan untuk membaca grafik ini, kita lihat dari data biru, yang data biru merupakan data inputan yang sudah kita input tadi. Kita bisa lihat di sini, jika data birunya ini berada di garis yang berwarna hijau,
itu artinya kondisi anak ada di taraf rata-rata atau pertumbuhannya ada di taraf yang normal. Namun jika titik birunya ini sudah mengarah ke garis yang berwarna oranye atau coklat, itu nanti akan menandakan bahwa pertumbuhan anak kita itu di dekat rata-rata. Di dekat rata-rata itu artinya bisa di bawah atau di atas rata-rata, ataupun juga bisa jauh di atas rata-rata atau jauh di bawah rata-rata, seperti itu. Nah, untuk yang tumbuh 1 minggu tadi ditunjukkan bahwa informasinya tadi pertumbuhannya tadi normal per bulan, per minggu, dalam tinggi maupun berat semuanya normal. Setelah itu ada riwayat pertumbuhan. Riwayat pertumbuhan ini adalah riwayat pertumbuhan yang sudah kita masukkan tadi. Nah, ini ada riwayat pertumbuhan 8 Januari 2022, yaitu riwayat pertumbuhan yang kita sudah inputkan tadi selama 1 minggu. Nah, ini data riwayat pertumbuhan yang sudah kita inputkan pertama tadi. Setelah selesai, kita bisa pilih simpan atau kita bisa kembali. Nah, setelah itu untuk membuat perbandingan, kami membuat satu lagi tambahan data pertumbuhan. Masukkan. Nah, di sini ditunjukkan bahwa pertumbuhannya 1 bulan sesudah anak tersebut lahir. Jika yang pertama ada 1 minggu, sekarang adalah 1 bulan. Nah, sekarang data terakhirnya juga sudah diganti 4,2 kg dan tinggi 50 cm dengan data yang terakhir diinputkan adalah 1 Februari. Jika kita klik pertumbuhannya, maka grafik akan menunjukkan inputan data yang terakhir kita inputkan tadi, yang terakhir 1 bulan. Dan di sini ditunjukkan bahwa informasi kondisi pertumbuhan anak untuk tinggi badannya per bulan maupun per minggu ada di dalam kondisi yang pendek atau kondisi di bawah rata-rata, seperti itu. Sedang untuk tingginya sendiri masih dalam taraf yang normal. Sama untuk riwayat pertumbuhannya, jika kita pilih yang 1 Februari, akan ditunjukkan riwayat pertumbuhan 1 bulan pertumbuhan balita tersebut. Setelah itu, saya akan masuk ke fitur perkembangan. Untuk fitur perkembangannya adalah untuk melatih kognitif, sosial, emosional, bahasa, atau motorik anak. Bisa kita klik di sini, ada beberapa pilihan pencapaian yang bisa dilakukan. Saya akan mengambil contoh satu, yaitu kognitif. Kognitif ini ada 2. Yang pertama, saya coba klik yang ini. Ini akan diberikan instruksi yang diberikan. Nah, ini nanti orang tua akan melihat apakah anak mereka sudah bisa melaksanakan semua instruksi yang diberikan. Jika sudah, maka nanti bisa dipencet pencapaian berhasil. Selain itu, jika mau konten ini dirasa menarik, nanti bisa juga diklik konten disimpan. Nanti ini akan masuk di konten disimpan di profile. Setelah itu, yang kedua, ada perkembangan dalam bentuk video. Jika yang pertama tadi dalam bentuk instruksi, deskripsi, yang kedua ini bisa dalam bentuk video. Jadi untuk melatih stimulus bayi tersebut. Jika sudah, jika dari pencapaian tadi kita ada yang berhasil, maka nanti milestone-nya juga akan bertambah. Dari 0 nanti akan bertambah. Coba kita back. Dan setelah kita melakukan pencapaian berhasil pada perkembangan, nanti milestone-nya juga akan muncul di sini. Setelah itu kita akan masuk ke imunisasi. Imunisasi ini berfungsi untuk memonitoring apakah bayi tersebut sudah imunisasi atau belum. Nah, di sini ditunjukkan bahwa belum ada imunisasi yang dilakukan, sehingga pada kondisi sudah vaksin belum ada, dan untuk kondisi belum vaksin ditampilkan semuanya. Nah, untuk di sini jika kita memilih mau memonitoring bahwa bayi kita sudah melakukan vaksin, kita bisa pilih contoh yang hepatitis B1, lalu kita bisa klik sudah vaksin, sudah imunisasi, kita masukkan data-data atau input-inputnya, lalu kita bisa simpan data seperti itu. Setelah itu kita masuk ke menu keluhan. Untuk menu keluhan ini sendiri untuk sarana bagi orang tua jika balita mereka atau anak mereka mengalami keluhan, bisa pilih di sini ada beberapa macam keluhan. Sambil contoh satu, batuk. Lalu di sini akan diberikan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya ini, apakah anak Anda sudah mengalami batuk selama 2 minggu atau lebih? Jika iya, nanti akan diberikan saran oleh aplikasi itu, yaitu segera periksa ke dokter. Jika tidak, nanti akan ada pilihan-pilihan yang lain. Nah, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Lalu dalam menu perkembangan ini ada menu yang spesial dari kami, yaitu ada scan QR di sini. Jika kita klik, jika kita scan QR barcode ini, akan ditunjukkan data kondisi bayi
Dan ini merupakan kondisi bayi saat kita melakukan pemeriksaan di rumah sakit. Nah, nanti untuk data inputannya ini akan diinputkan oleh dokter, seperti itu. Sebagai penggunanya orang tua, kita bisa mengakses fitur ini sebagai memeriksa apakah kondisi anak kita baik, kurang baik, atau tidak baik, seperti itu. Jika sudah, kita bisa selesai. Sekarang kita masuk ke fitur konsultasi. Nah, konsultasi ini kita bisa konsultasi dokter-dokter yang bisa kita pilih. Di sini tertera biayanya 25.000 per 30 menit. Lalu jika ini fiturnya tersedia, berarti dokter tersebut bisa dikonsultasi. Saya ambil contoh satu, lalu setelah itu kita diberikan informasi lengkapnya di mana rumah sakitnya dokter itu berada, lalu jadwalnya kapan bisa berkonsultasi, nomor telepon dokter tersebut, dan ulasan pengguna sebelumnya yang telah berkonsultasi. Lalu jika kita memilih dokter ini, kita bisa pencet konsultasi sekarang, lalu kita melakukan metode pembayaran, kita pilih dana saja, lalu masukkan OTP, lalu kita lanjut. Setelah kita berhasil melakukan pembayaran, kita akan langsung berkonsultasi dengan dokter, diberikan waktu 30 menit, nanti kita bisa berkonsultasi menggunakan via chatting, atau juga bisa menggunakan via calling atau menelpon. Dan di sini kan ada 30 menit itu. Jika kurang dari 30 menit kita sudah ingin selesai melakukan konsultasi, kita bisa mengklik fitur selesai ini. Namun jika ingin diteruskan sampai limitnya 30 habis, maka nanti otomatis aplikasi akan menutup fitur konsultasi. Nah, jika selesai konsultasi, maka akan diberikan tampilan seperti ini. Next. Lalu nanti akan diteruskan ke riwayat konsultasi yang sudah kita lakukan. Jadi kita bisa melihat konsultasi, bisa melihat riwayat dari konsultasi yang sudah kita lakukan. Lalu di sini ada komunikasi. Komunikasi ini sebagai wadah untuk user-user, pengguna-pengguna yang lain untuk berkomunikasi satu sama lain. Di sini ada beragam topik, tumbuh kembang, empati, keluhan, produk rekomendasi, dan tanya dokter. Saya ambil contoh satu, empati. Nah, di sini ditunjukkan komentar-komentar atau thread-thread yang dibuat oleh pengguna. Kalau kita membuat thread, kita bisa pilih di sini, lalu memasukkan judul thread, deskripsi, dan foto mendukung jika perlu. Jika sudah, kita bisa mengklik buat thread, maka kita akan membuat thread yang kita buat. Jika tidak, kita ingin melihat ini, saya ambil contoh satu, bisa kita akses. Nah, jika kita ingin mengomentari sebuah thread, kita bisa klik yang ini, lalu kita masukkan komentar kita kirim, dan nanti akan komentar kita sudah masuk di bawah dari thread yang kita komentari. Jika sudah, kita kembali. Dan ini adalah aktivitas atau histori selama kita melakukan fitur komunikasi. Di sini ada histori bahwa saya telah melakukan komentar terhadap suatu thread tersebut. Dan demikian semua fitur dari user pengguna orang tua. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk user dokter. Jika kita seorang dokter, kita bisa memilih user dokter anak, lalu lanjutkan. Lalu di sini kita bisa memasukkan nomor ponsel kita. Jika sudah, kita bisa klik lanjutkan. Lalu kita akan verifikasi nomor handphone kita. Lalu jika sudah, kita verifikasi. Nah, untuk dokter sendiri, kenapa kita tidak memasukkan email atau nama semacam itu? Karena untuk fitur dokter sendiri ini khusus, yaitu user dokter yang sudah masuk ke dalam aplikasi ini telah melakukan penginputan data dengan staf aplikasi kami, sehingga semua data-data dokternya sudah terbackup di dalam sistem kami, seperti itu. Untuk user pengguna dokter di sini, untuk menu berandanya sendiri berbeda dalam fitur yang konsultasi. Jika yang user pengguna tadi konsultasinya adalah dokter, di sini konsultasinya adalah pasien itu sendiri. Nah, kita bisa masuk ke konsultasi. Nah, untuk dokter sendiri, konsultasi ini kita akan diberikan pilihan, apakah kita bersedia melakukan konsultasi atau tidak. Jika iya, kita bisa melakukan iya. Lalu nanti akan pembayaran yang telah dilakukan oleh user pengguna orang tua, jika sudah berhasil, nanti otomatis untuk user dokternya juga akan berhasil, seperti itu. Jika sudah, kita pilih lanjutkan, maka kita akan melakukan konsultasi seperti tadi. Jika sudah, kita pilih selesai, lalu ditunjukkan informasi, sesi konsultasi telah berakhir, lalu kita bisa kembali. Nah, nanti juga akan riwayat pasiennya juga akan ditunjukkan di sini. Nah, untuk fitur dokter sendiri yang spesial dari kami,
karena tadi user penggunanya kita bisa menginputkan, bisa meng-scan QR code. Nah, untuk dokternya sendiri ada fitur di mana kita bisa menginputkan data dari pasien. Jadi jika ada seorang pasien yang sedang periksa di rumah sakit di mana dokter itu bekerja, setelah orang tua tersebut memeriksakan anaknya, nanti dokter bisa menginputkan data periksa balita tersebut di sini. Nanti bisa kita masukkan nama pasiennya, umur pasiennya, yang saat periksa itu, lalu tanggal periksanya ada 12 Februari 2022, lalu ini ada catatan dari dokter tersebut untuk si anak tersebut. Lalu di sini sang dokter bisa memilih kondisi anak tersebut apakah tidak baik, kurang baik, atau baik. Kita bisa pilih baik, lalu bisa kita simpan. Nah, setelah kita simpan nanti otomatis data akan masuk ke sistem dan nanti saat user pengguna orang tua membuka scan QR code, nanti akan langsung ditunjukkan output dari inputan data periksa balita yang sudah diinputkan oleh dokter tersebut. Untuk fitur yang lain dalam user dokter sama, yang berbeda hanya konsultasi. Sekian presentasi dari kami mengenai aplikasi yang akan kami buat. Semoga Bapak dan Ibu investor dapat tertarik untuk membiayai aplikasi yang akan kami buat ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.